Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'azim. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita berada pada hari yang ke-25 di bulan Zulhijjah. Jadi kita berada pada Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala beribadah kepada Allah dan istiqamah berbuat taat kepada Allah sampai akhirnya memperoleh husnul khatimah. Insyaallah kemudian berkah. Ibu-ibu yang muliakan, ulun selingi pelajaran sifat 20 dengan fikih akuntan, fikih sholat, jadi fikih ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala yunzaru fihi min amalil abdi yawmal qiyamah as-shalah. Kita dikira dibangkit di hari kiamat. Yang pertama ditanya urusan sholat. Bahkan direlakan orang akan melewat impian siratal mustaqim menuju surga. Bumi ini dilipat, maka yang melipat orang. Kita berdiri di suatu padang mahsyar untuk menunggu perhitungan dosa dan pahala. Mudah-mudahan kita masuk surga berada berhisab. Pakuntan dalam banyak berdiri pada mahsyar. Berapa lama manusia berdiri? 1500 tahun perjalanan mengintip impian siratal mustaqim tadi. Bumi yang ada dilipat, langit digulung, yang ada neraka jahanam. Ketika manusia melewat impian siratal mustaqim, ada kalanya ditanya berapa wudhu. Hanbok, kemudian wudhu berapa? Rukun mandi wajib berapa? Rukun sholat berapa? Yang membatalkan sholat apa-apa aja. Kita belajar karena pemikiran betul apa betul dong. Nah, maka dijaga kita dari hati. Yakin kita, yakin nggak mau? Yakin banget. Ini satu kitab yang bernama At-Tazkirah Al-Hadramiyah Bima yajibu ala lisan minal umur ad-diniyah. Ini kitab aslinya ini berbicara tentang berbagai kewajiban seorang perempuan dalam beragama, perkara-perkara kewajiban dalam beragama Islam. Siapa penulisnya? Al-Alimul Allamah As-Sayyidi Muhammad bin Salim bin Hafiz Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi kita dibalik biar sampai rasanya hilang, karena kitab ini dikarang oleh waliullah saudara daripada As-Sayyid Habib bin Hafiz. Senang banget, tenang banget. Ini
berbicara diantaranya tentang sholat. Pelihara semua sholat, hafizu ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara semua sholat 5 waktu dan juga sholat wusta, sholat zuhur, dan berdirilah sholat karena Allah dengan khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Ini sholat ini kadang-kadang sampai disebutkan suatu hari Rasulullah bersabda, apabila langit terbelah, itu belah kedua ada di burung, manusia dihidupkan kembali, maka pada hari itu Allah mengutus malaikat. Malaikat ini membawa rantai daripada api, daripada besi, panjangnya 70 zirah. 70 zirah itu 70 hasrat. Rantai besi yang menyala dari api neraka jahanam. Dasar apa? Untuk apa ini dilakukan? Kemudian digantung di leher orang yang menjalankan sholat yang dimaksud. Rantai tadi diikat ke leher tadi. Ibarat itu rantai tadi dimasukkan ke mulut, dikeluarkan dari mulut, lalu dimulai. Lalu mereka tinggal inilah siksa bagi orang yang melalaikan perbuatan sholat yang 5 waktu terhadap Allah. Alhamdulillah ini hanya adalah sudah disiksa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu sepanjang umurnya ada 18. Alhamdulillah ini orang bagaimana asal orang yang meninggalkan sholat pertama kali mendapat azab. Kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkomentar, andai kata rantai besi dari api neraka jahanam ini gugur kamu disebutin aja, maka buka Islam dan dari saking panasnya rantai yang diambil dari api neraka tadi diikat ke leher orang malaikat supaya lalu ujungnya masih bakal ada keluar lubang kubur, lalu dikulai ini jadi siksaan bagi orang yang melalaikan. Mudah-mudahan diri kita akan menjadi termasuk sulit ulama mendirikan semua. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku kita pilih dan keturunanku cinta mengerjakan sholat yang 5 waktu. Allah Azza wa Jalla memandang kepada orang yang melalaikan sholat dengan pandangan murka, sehingga bunuh wajahnya karena bunuh wajahnya hancur karena murka, memandang dengan pandangan murka. Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberi makan, lalu melalaikan sebaiknya dan akan mendapat siksa yang pertama kali. Diriwayatkan pada hadis orang pertama kali hakim tahu hakim nasi hakim apa gimana wajah manusia yang pertama kali terbakar di hari kiamat adalah orang yang sepanjang hidupnya melalaikan sholat sampai mati. Wajahnya menjadi lompat dan lompat. Kemudian dikatakan lagi
khusus untuk orang-orang yang melalaikan sholat ini didatangkan kepadanya ular panjang ular sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan mengantuk menggigit lawan orang melalaikan. Sekali kita ulang kali 70 tahun mendidik orang berulang melalaikan sholat tadi. Bahkan ini jadi akan dipakai ulang-ulang mendidik ulang-ulang berulangnya. Alhamdulillah. Ada dalam proses sangat. Kemudian suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah lalu kabar Jibril dari Allah menghabarkan dari Allah tentang siksa orang yang melalaikan sholat yang lima waktu. Oh ya Rasulullah, dalam hadis cukup panjang versi Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Jibril. Muhammad Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, la ya'tullahu alaihi orang yang meninggalkan sholat yang lima waktu seluruh amal ibadah yang diterima. Ulun gue bakal datang di pengajian seorang ibu curhat anak ulun di sini kirim gue ke pesantren di Jawa sana. Sekali datang langsung tanya, ujarnya saat kita masuk pesantren ada ahli sunnah wal jamaah. Ujar sekian, tapi langsung bagian mama dari santrinya nih bagian dia dari sebagian pada kepala ini langsung lagi kan ulun akhir ayat ada ini kan mama sebabkan anak dari santri jangan takut bujur kan pimpinan pondoknya orang yang benar-benar mengemban kehidupan ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kehidupan yang diyakini oleh Rasulullah para sahabat. Nah, jadi banyak mengikut pesantren mulai jangan asal dimasukkan anak. Umat yang kami umur gue sama anak di pondok akan sekalasan dijaman berbeda akan sembahyang lagi. Nah, alhamdulillah ya. Jadi jangan tempat-tempatan cari aku dulu. Dibujurlah pondok pesantren yang pimpinannya Ustaz dibujurlah. Karena jalan itu aku akan terpecah dari yang nanti 73 golongan. 72 kata satu aja dimasukkan. Wahai siapa yang dengan satu itu orang yang benar-benar memahami keyakinan ibadahnya, amalnya, akhlaknya sesuai dengan amalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu yang dinamakan kehidupan ahli sunnah wal jamaah. Ano kamu kali ada satu lebih yang dengan pertama. Nah, itu bulan hati-hati suapkan anak kepada pesantren. Kamu ini dari zaman dikira ada yang mau memondok di pesantren. Tadinya sembahyang kita kambing, kita kambing kalau dia besok banyak aja, kambing aja, macam-macam boleh ini. Jadi waspada kita. Ujar malaikat Jibril wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman, Allah tidak akan menerima amal ibadah orang yang meninggalkan sholat yang lima waktu, apakah puasanya, sedekahnya, hajinya, dan amal ibadah zakat dan lain-lain sebagainya.
Karena dia pertama nikahnya dia bersolatnya betul. Wahyu tidak utama apabila sholat kita sempurna, terpenuhi syarat rukunnya, terpenuhi sebagaimana dipimpin, diamalkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wahyu tidak utama. Kubilat minum basair amat diterima sholat kita, hanya ibadah yang lain diterima. Biar 10 kali naik haji, takkan 10 kali naik haji saya katakan. Kadang-kadang mulai jauh kita, ini memakai muka. Kali bulan dia gaji 10 kali, tapi kan semuanya ada anak-anak ibadahnya lagi. Ada anak saling kali urut kampung mulai membaca sirah sejarahnya anak Sayyidina nama Sayyid Abdullah bin Umar 1000 kali umrah. Bayangkan 1000 kali menjelang wafatnya pulang umrah. Padahal sebelumnya beliau berdiam di Madinah. Dari Madinah itu hanya sampai ke Mekah 1000 kali umrah. Naik haji Abdullah bin Umar 60 kali umrah bukan. Tapi sedikit panjang umurnya, wafat di usia 85 tahun. Dan pernah naik haji di atas naik haji, pernah umrah dan diceritakan pembahasan. Dan kami keluarga dalam kehidupan dalam aktif berubah. Abdullah bin Umar sebaik-baik laki-laki jangan akan ada Abdullah anak Umar. Selama dia menginginkan sholat tahajud. Sejak itu Abdullah bin Umar pernah lagi dan rutinnya istiqamah sholat tahajud. Dia pernah naik haji 60 kali, berumrah 1000 kali, pemelacan hidup. Al-Qur'an bakalan menerima bainahuma pekerjaan untuk melebur habis besar bulan Juli karena bulan sekarang hadir dengan dan akan akan karena tanggal 19 Juli berangkat umrah ke hari raya. Mungkin baru datang, aku nanti akan ini akan dan tiang Insyaallah bulan akan bulan tambah buat yang akan dia buat yang akan dipanggil dia di kajian satu ini juga tanggal 19 Juli karena akan bulan turunan akan dia dari sana dan kamu kurang yang banyak dari panggilan saja terdapat. Ibu-ibu yang memuliakan naik haji kamu 10 kali kan ada sebulan ada yang menerima hajinya jalan Allah. Katakan pula kan ujar siapa juga di sini orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu Allah tidak menerima puasanya, sedekahnya, hajinya dan amalan dan zakatnya dan amal ibadah lainnya. Fa'in dan nafisa apabila sholat seseorang naik selain saya wudunya ada sesuai dengan wudu Nabi, mandi wajibnya ada sesuai dengan mandi wajib Rasulullah, sampun yang ada terpenuhi rudat alaihi sholatnya wasail amali seluruh amal ibadah yang umpat wajib Allah dan diterima amal ibadah disambung utama kita menghadap Allah. Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman, orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, orang itu tidak mempunyai, tidak ada jaminan pertolongan, tidak akan ada syafaat daripadamu. Kita hidup masuk surga dengan syafaat yang pertolongan. Amin ya Rabbal. Siapa yang pertolongan?
Nabi dengan izin Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, Allah tidak mengizinkan engkau memberikan pertolongan kepada orang itu di hari kiamat. Tapi gampang pula dalam syafaat Nabi. Dan engkau tidak boleh memberikan syafaat. Dan bukan termasuk umat engkau. Karena umat orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu bukan dari umatmu, ujian Allah. Mohon dia berangkat. Kemudian yang berikutnya lagi, wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah berfirman kepadaku, orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, apabila orang itu sakit, jangan diminum. Padahal orang menggaring jangan elaki yang jangan diberikan. Dan jangan diiringi jenazah. Jadi gak ada sisa. Dan jangan ucapkan assalamualaikum, jangan. Terbayang kalau jangan ucapkan salam. Jangan diajak makan bersama, banyaknya jangan dibawa makan bersama. Ini bacaan hadis aja. Jangan diubah kawan. Jadi dari sini dari awal kawan orang banyak dia. Jadi kawannya dia banyak peneliti di kawan. Mobil berwaktunya duit banyak, rumah kayak istana. Jadi kawan. Allah berfirman jangan diulah teman. Nah, kalau maksudnya kawan. Dan jangan duduk di dekatnya. Terus bertiganya maksud lagi. Belakang meninggalkan lagi jangan kita disebut jauh-jauh aja. Ini Allah berpesan. Dan tidak mempunyai agama, ujar Allah mempunyai agama. Ia tidak dapat dipercaya. Sudah tahu itu memerintahnya bau ini yang banyak tadi biar ada orang terpercaya jangan menangis yang ada bayar sebab bukan dan yang bangunan yang tetapi tidak yang ada bayar yang menangis karena punya agama dan tidak bisa dipercaya. Kalau percaya, kalau percaya sudah ada habis bagaimana yang dimakannya. Ini kalau bukan dewati, apalagi yang manusia. Nyata-nyata ada penyembahnya disebut jangan habis ambulan-ambulan. Kan bisa dipercaya. Dan tidak mempunyai bagian dari rahmat Allah. Allah akan memberi kasih sayang. Tuhan akan balas. Anda percaya pada balas tidak mendapat bagian rahmat Allah. Azza wa Jalla. Dan ia akan membangkit di hari kiamat masuk menuju neraka bersama golongan orang-orang yang munafik. Orang-orang Islam. Siapa? Nabi zaman Nabi kakalan Nabi Abdullah bin Ubay. Kakalan Nabi di zaman Nabi. Sekalinya Nabi Abdullah bin Ubay dan kakalan Nabi jangan sembahyang. Itu tadi dibangkit bersama orang munafik. Kemudian yang keempat, ya wahai Nabi Muhammad orang yang tidak melaksanakan sholat, siksanya dilipat gandakan 2 kali lipat daripada penghuninya. 2 kali lipat pada siksanya. Orang sekali ini hancur Allah, ini 2 kali lipat. Orang baru sekali lipat, ini 2 kali lipat.
untuk bagus, ini gak ada sisaan 2 kali lipat. Dia akan datang pada hari kiamat, kedua tangannya dibelenggu dengan rantai api ke lehernya, dan para malaikat memukulinya dan dibukakan untuknya neraka dan dimasukkan lewat pintu bagaikan anak panah yang meleset dan terjatuh dengan mukanya di hadapan kurang paling dahsyat siksaan Haman di dalam neraka dipulangkan berdirham. Alhamdulillah. Wahai Nabi Muhammad, ya wahai Nabi Muhammad, Allah menyatakan orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu sampai nanti betul-betul apabila dimasukkan sesuatu makanan dalam untuk bersemayam lalu makanannya untuk sebiji langsung saja makan sesuatu suara untuk masuk atau nasi sesuatu masuk ke dalam mulutnya menutup untuk masuk bisa boleh masuk setiap makanan yang masuk ke mulutnya ujar malaikat Jibril menyembah semoga Allah Azza wa Jalla mengutuk engkau wahai musuh Allah. Udah nasi suapnya udah bukan mengutuk engkau wahai musuh Allah. Ya Allah wahai musuh nanti makanan akan mengutuk ada relanya yang akan oleh orang ada semua. Engkau makan rezeki Allah yang masih, tetapi engkau tidak menunaikan sholat fardu kepadanya. Mengenai berarti zakat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad yang menjadi panjang hadis. Orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu bagi tidak juga. Bila yang memakai baju mengutuk juga murka. Bila dia memakai pakaiannya juga panjang maupun tak ada sebelah dia. Alhamdulillah ya. Nah, ujar lagi jika Tuhanku ujar lagi jika Tuhan tidak menunjukkan aku kepadamu, niscaya aku berlari dengan baju paketannya dipakai oleh orang. Jangan Tuhan lalu menunjukkan aku tidak berlari meninggalkan baju yang dipakai orang kadang mana yang malasnya. Kemudian wahai ya jangan diingat orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu apabila keluar dari rumah bepergian keluar dari rumah jangan kemulah ke pasar piknik macam-macam kurang terlayak keluar dari rumah mendoakan supaya mengirim tali kamarnya. Dan kayak apa? Ujar Tuhan, semoga Allah tidak menjaga engkau dalam perjalanan dan tidak menjaga harta yang telah tinggalkan, serta tidak mengembalikan engkau kepada keluarga engkau dengan salah. Udah yang beri dari al-mahdi nomor 9 dan begitu dan pada menggunakan hati kata aku di rumah ada rela yang masuk ke dalam rumahnya jika bertanya saya Alhamdulillah ya berbalik sabar dan belajar ini ya orang yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu tertutup akhirnya masuk neraka dilaknat oleh Allah.
ketika hidupnya sampai matinya dilanggar oleh serta orang yang melanggar, serta orang yang tidak melaksanakan sholat akan mati sebagai Yahudi karena dunia Allah Yesaya. Kadang kamu mengucap 2 kali syahadat, ujar anak mamanya mama pada sholat, ma baca la ilaha illallah, rantang di sebelah tak hati rantang meninggalkan. Maka akan baca la ilaha illallah, pecah di sini rendahkan dari rendah. Tak mengucapkan lagi saja mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Maka mereka penentuan akhir hayat ini. Wa makana akhirmu karena la ilaha illallah. Siapa menjalani akhir hayat mengucap kalimat ini kita dari lalu membaca la ilaha illallah. Maka Yesus mengatakan dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan Allah jannah ahli surga. Allah yang berjanji dari Islam masuk surganya tanpa hisab. Amin. Dan ayat-ayat ini. Makanya boleh belajar kalimat kalau ada yang berani, jangan menangisan, pimpin sini, kaki sini, buku baca kalimat la ilaha illallah, ini mana la ilaha illallah. Jika sudah baca belajar. Saat sini harus kita banyak di sini harus ini bagian ini baca la ilaha illallah. Sini la ilaha illallah. Jangan ucapkan. Apa gunanya kita mendatangi keluarga dari belakang akan membacakan tauhid zikir. Lagi mau tahu bila ilaha illallah. Tidak ada yang sampai ajarkan dari kalimat la ilaha illallah. Wa man akhir kalami la ilaha illallah jamalah tentang akhir pernah surga apabila ada yang ini dan jelaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi kita adalah sahabat sakit apa? Setelah sahabatnya jangan dibaca kalimat la ilaha illallah sengaja jangan dimakan makanan kamu ucap sebelumnya jangan dimakan alhamdulillah dan ingat dalam membaca dengan kebimbangan mudah-mudahan kita mampu senang nanti ingat dalam membaca kalimat la ilaha illallah dari sebelum tadi dengan kebimbangan dan lagi Bapak ucapkan ulur-ulur orang sebut ada hiburan akhir hayat la ilaha illallah ahli surga. Ada sahabat dari Tuhan didatangi sahabat baca la ilaha illallah hanya Bapak aku melihat hantu hitam untuk menjalankan ujian. Ujian sama dibaca kalimat la ilaha illallah melihat banyak anak yang sangat anak. Dia banyak yang sangat begini tadi bila kita cari kalimat la ilaha illallah malah melihat sesuatu yang mengerikan. Aku jangan lihat lalu dia diangkat lalu ibu bapaknya. Karena orang mengangkat pada ibu bapak, kalau tidak dia akan belajar. Biar saling Tuhan membacakan dari Tuhan yang panggil dia lagi hidupkan si abahnya mati sekejap mamanya ada lalu berkata udah salah udah Rasulullah jangan anak yang tidak selalu kemudian hakul kalian ampuni udah masih laki-laki lagi mama salah sudah aku ampuni
jika sampai lahir dari batin semua hidup lalu memakai ayat la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah nang menghalang orang pada kamu kerja kembali urusan akhir hayat rusak. Disebutkan lagi ada seorang laki-laki akhir hayat sangat meregangnya. Dia bilang dia bukan menggunakan alim soleh. Ujarkan banyak la ilaha illallah. Ujian dari ini hanya aku. Aku bapaknya dapat merasa lidah ini ditusuk oleh jalur timbangan. Jadi dia timbangan apa? Ulunnya kalau seorang aja ulun di badan, ulun kurang timbangan. Langsung mati. Jadi lidah untuk membaca dua kali usaha kali tauhid kan ini jauh timbangan pula dikurangi konsep supaya banyak perjuangannya menimbang ini berjualan macam-macam jelas dikurangi itu inya merasa ditusuk lidahnya dengan jalur timbangan mati dalam keadaan yang sangat menjadi kalau diizinkan. Alhamdulillah ya. Ada lagi seorang laki-laki yang meninggal dunia. Ujar adiknya baca la ilaha illallah bi'anani. Ambillah Al-Qurannya. Kayu mana? Adiknya ambillah Al-Quran. Sekali ambil sambil dari bangun. Saksikan dan ambil Al-Quran langsung mati. Apa dosanya? Penuh menggibah orang. Karena dan orangnya bajunya itu penampilannya sangat kurang tinggi pada anak dulu. Orang pendek dengan cakap macam-macam. Nah, bagi menggibah orang itu tanda-tanda nanti tercampur iman. Alhamdulillah. Itu jadi kita ini ada di jalan lain supaya nanti Rasulullah supaya kita nanti dari kesehatan sholat lima waktu ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Antara as-salatan ta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, terang-terangan dia sungguh kufur secara terang-terangan dan yang mengingkari ajaran agama Islam. Berapa sudah satu kan lagi ayo kemudian tertawa orang. Nah, ulun lanjut lagi. Kemudian sungguh orang yang meninggalkan sholat telah meninggalkan hak Allah, hak Rasulullah, hak Allah yang soleh. Orang yang sholat mohon ampun, assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadi kata sholat selamatkan hamba-hamba yang soleh. Nabi Rasulullah. Tapi ada sholat dari kehidupannya para pemimpin Rasul dan wali-walinya. Nah, dari gampang. Kemudian ancaman bagi orang yang melambatkan sholat. Subuh itu waktunya jam berapa? Jam 5. Dia tidak boleh jam 5. Kadang-kadang orang dari jam 5 di sini ada waktu subuh. Waktu istirahat yang 6 dan waktu semuanya berjalan. Waktu subuh sejam-jamnya Johor asar maghrib. Ini subuh itu jam 5. Lalu sudah tahu ya subuh itu jam 5. Sengaja melambat. Apa ajarnya? Izakana yang qiyamah, apabila tiba di hari kiamat. Yukta birajulin fayuqamu baina yadayillah.
dipanggil orang yang kepada asal satu-satu menghadap pengadilan Allah. Dia seorang laki-laki maju. Kemudian Allah berfirman, "Fayaqulullahu ilan-nar." Lemparkan laki-laki ini ke dalam api neraka. Berikutnya, lemparkan perempuan ini ke dalam api neraka. Jadi si perempuan nanti kiamat tadi, laki-laki nanti kiamat tadi, ya lain di masa mana kau biar kembali ke neraka. Ini nanti mengatakan bayangul, maka dinyatakan bayangul Allah Azza wa Jalla Tuhan menjawab, kenapa dia kembali ke neraka? Allah Ta'ala menjawab, bitakhir kasolah, dan dia selalu melambangkan waktu sholat. Orang sholat subuh jam 5, ini melambangkan jam 8. Jadi jangan panas sampai yang berapa sampai yang berapa padahal Allah yang ujar satu bila Allah mengandalkan orang masuk neraka ada di sini supaya subuh langgeng kembali begitu. Ada maksudnya bila Allah mengandalkan orang masuk neraka, lihat saja sampai merandau. Nah, dan kita lihat wanita anak-anak video, anak-anak berulang yang akhirnya pada saat kenapa? Mereka pun menerangkan dan protes dijawab oleh Allah, kita akhiri kasolah Allah selalu melambat-lambatkan sholat yang dimaksud an-waqiyah dari waktunya. Wahal tidak zinan kita kisahnya tapi kami berusaha aku jatuh. Dan kita sholatnya sholat pada aspek pada sambil dengan Allah baca doa kita di antara inna sholat sesungguhnya sholat wa nusuki amal ibadahmu wa mamat wa mahyaya wa mamati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku untukmu ya Allah, untuk berbuat taat kepadamu sampai hari sampai hari. Ternyata dijawab oleh Allah, ujar Allah, engkau melakukan sholat dan engkau selalu bersumpah dusta terhadapku. Nauzubillah ya. Nah, kadang-kadang pakai, jadi kita tidak boleh melambat-lambat datang sahabat. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, beritahu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ujar Nabi, as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Dia tak beritahu ibadah yang paling dicintai oleh sholat di awal waktu. Nah, kemudian awal waktu ribuan Allah bila kamu sholat di awal waktu Tuhan ridho. Enak asal tadi belum jam 2 sudah berubah, jam 2 sudah berubah tadi turun dari rumah untuk jaya ke sini yang sampai dan sini asal itu di awal waktu katanya awal waktu Allah ridho. Anda menghargai Allah tentang kata di awal waktu, siap-siap sebelum waktunya. Wawasatul waktu rahmatullah. Tawai sholat asar jam 4 yang berpuasa kalinya jam 5 apa masih disayangi oleh Allah. Tak jam 5 masih ada di sini, tapi kurang dan halnya kurang halnya.
Wa akhirul waqti Allah. Sampai salat asar jam 6 masih hai asar. Itu salah ya Nabi, tapi dimaafkan oleh Allah. Anak masih Nabi murkai tadi salat asar jam 7 jam 4 maghrib padahal kadang-kadang kan asar. Ini pun kita baru asal, ini baru asal. Jadi jangan terlalu buru-buru salat jadi sebaiknya masjidlah yang ada kampus itu sholat berangkat akan takbir siap dulu ulun kalau membaca untuk pasti sudah ada jadi dalam perjalanan masih melanggar kemudian segala macam jangan waktu terangkan ada pemilihan jangan menghapus musik itu salatnya. Jadi kadang-kadang sengaja dimaafkan yang udah sholat jam 6 tadi, tapi pas sholat dimaafkan. Jangan sampai waktunya sampai maghrib kayak sholat. Nah, cuma kita yang punya makan siapa makan itu. Kondisi sekarang tadi sudah untuk sembahyang. Sedapatnya ringkas saja satu saja. Jangan sampai kita karena bagian banyak sembahyang doa raja yang sama-sama saya nampak. Apapun alasannya Rasulullah juga saya masyaallah dalam orang azan seakan-akan ada karena siapa elang masjid walau aja jangan elang bilang ada dalam azan langsung ke diri seakan-akan dia mengenal dengan orang di sekitarnya. Karena sini itu mengutamakan sholat. Pastinya, tidak pada bahwa sebenarnya pemberian sudah berikan pembacaan sama meninggal, nama meninggal sudah meninggal kesehatan meninggal sungai dan jadi sini tadi sudah meninggal sungai dan lalu sudah meninggal sini lalu kakak sini kita ambil mayat sini kita akan kota baru karena kota baru jangan dibawa di kecamatan waktu di campur agama jadi kakak sini itu kepala kantor agama haji murid namanya jadi nama ahli mayat nama umur sungai dan nanti ayo saja dibuka umur sini sampai ada ada bagian karena disolatkan dan bagian dimandikan. Ini karena bagian dimandikan. Karena sudah dimandikan dimandikan dan dimandikan. Kadang-kadang dimandikan. Langsung dibagikan. Jadi membawa kabaran atau berbagai sungai dan nah itu dia pakai itu sama teman. Kamu urus karena angkat sini ada bahwa sebenarnya jalurnya sudah
Nah, jadi kan hancur tadi mulut ingat amalan sih itu gue bahaya itu kan jarang baca jarang kurang lebih baca tadi kan bilang tapi jalan itu kan yang sih orang azan kamu dia kadang-kadang semangat sih. Assalamualaikum, di sini kenapa mengajar? Aku pas sholat lah di sini sempurna. Bayar mama itu kan aku orang beliau presiden sholat. Sudah sholat jalan. Kalau mama kalau sholat dengan samanya apa? Nah, sudah kadang jadi jangan bila meninggal orang yang memelihara sholat sama dengan memelihara masuk ke dalam tanah. Oh ya Allah berkenan jangan engkau makan jasa kekasih. Jadi ujar bumi bagaimana bisa kalau memakan jasa orang yang ibadahnya selalu melentang Al-Quran. Apakah orang lain dalam kualitas sholat yang memang Ibu kos saja, ibu kos saja sebenarnya ingin memang ada yang alimnya tapi kadang-kadang alimnya yang kedua betul sudah puluhan tahun. Ada dengan alasan-alasan untuk yang membicarakan ini. Jadi menemukan ayat itu karena itu dilarang jangan yang diumpamkan di dalam tanda. Nah, misalnya pulau bangunan karena dialih oleh karena menjaga tahu menatap mayat. Nah, tapi dalam keadaan yang mengharuskan ingin boleh boleh tapi harus penghormatan penghormatan karena ada pembicaraan dengan dasar ini. Nah, jadi ibu-ibu yang bermuliakan kita hari ini siapkan berbagai macam. Jadi kalau menjelaskan rukun wudhunya dulu pertama niat ini masuk waktu kita diucap di lidah punya sunnah di Bandung. Nah, di Bandung pas menyentuh kepala itu masuknya aku niat dulu makan dari kalau Allah boleh dengan dasar kita sempurnanya dengan dasar segala boleh namanya membuka dengan dasar sebagai panggilan yang tahu. Nah, satu beratan lebih jalan sampai mudah panjang lebar dari mulai waktu membasuh tadi yang itu maka pada sekecil kalau membaca punya aku yang itu maka kalau ada pada sesuatu aku lihat waktu membasuh tadi dan karena sakit dan senang. Nah itu jadi kita apa dunia sahnya amal itu baik dengan yang sudah 3 kali disebutkan masalah itu wajib diulang 3 kali atau setelah 3 kali. Kemudian yang kedua membasuh tangan mulai ujung-ujung di sini dulu mau kalimat sunnah boleh ada di sini masih di sini nah basuh punya keluarga dilebihkan sedikit dari manusia dari sini sampai sini. Nah jangan ada konten di sini kalau nah ada dari sini lalu disalah-salahkan jadi bahasa pertama bagian kedua ketiga bahasa kepala sebagai kepala atau paling sedikit 3 lain sempurnanya nah dari sini nah tarik ke sini mengalami ditarik ke sini kalau kita cukup baik karena panjang itu sempurna. Kemudian apalagi itu kepala tadi nanti 3 kali itu kan kalau lagi tarik ke depan lagi kayak gitu. Nah, jadi sebelum itu sempurna. Kamu sedikit aja sedikit, tapi ujungnya aja kan udah macam punya
masjid dan boleh ujung rambut mereka boleh jadi kepala. Nah ini boleh. Akbar seluruh tarik lagi. Nah ini dia boleh tapi seluruhnya akbar. Imam Syafi'i bisa dikatakan kalau Imam Malik seluruhnya, kalau Imam Hanafi seluruhnya. Dia sedikit aja. Kemudian talinya sunnah punya. Nah, kemudian kaki ini dari ujung kaki sampai ke atas bulan dilapis di atas mata kaki kanan ulang satu kali lagi dua kali dilapis sampai. Nah itu hukumnya 6 tertib. Nah jadi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Namaitu doa lirafil hadasin aswabi waqalillahi ta'ala sambil mempersiapkan namaitu doa lirafil hadasin aswabi waqalillahi ta'ala. Jadi rakaat di sini di salah di rakaat di satu itu punya sunnah. Jadi pertama yang waktu membasuh yang kedua membasuh dia membasuh muka, dia membasuh tangan sampai dari situ, kemudian menyapu kepala, 3 yang berarti. Kemudian yang berikutnya membasuh kaki kanan, kaki kiri, dia buka tangan berarti. Nah ini dia bulan ada kesempatan kita berdoa. Mudah-mudahan diri kita, mudah-mudahan anak kita dibukakan hatinya, dimudahkan untuk menunaikan salat rahimah. Kalau dia hafal dengan ini dibaca waktu sujud terakhir, baca subhanallah yang ini. Nanti pula baca dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah tolong agar segera menunaikan sholat zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika, mudahkan senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban zikir kepada sholat dan amal-amal yang lain. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, jadikan apa yang selalu bersyukur kepada wa husni ibadatika, jadikan amal ibadah sebaik-baik amal yang kita. Apalagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada para alim ulama membaca sebelum salam, membaca tentang yang bulan, ada akan salam, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Al-Quran di sujud terakhir bersama membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolong ala dzikrika, selalu ingat kepadamu untuk menunaikan kewajiban kepadamu, wa syukrika, jadikan orang yang pandai bersyukur, wa husni ibadatika, jadikan amalku sebaik-baik amal yang kita terima. Nah ini belum disampaikan. Selamat hari raya Idul Adha. Sedikit waktu lagi selamat korban dan korbannya diterima oleh Allah sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البيت الكرام والصحابة والقرابة والأئمة إلى الأنبياء والمرسلين والتابعين إلى الإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أقوال جميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا ولإخوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا